Kita tidak boleh meremehkan penderitaan orang lain dengan mengatakan secara dangkal, "Ini sudah kehendak Tuhan," atau "Tuhan pasti punya rencana." Kalimat seperti ini kadang justru melukai mereka yang sedang menderita. Pengampunan tidak berarti kita harus melupakan semuanya atau kembali memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang telah menyakiti kita. Pada sebuah doa Vigili di Stadion Olimpiado Barcelona, ribuan orang menyaksikan sebuah momen yang melampaui kata-kata. Di hadapan Paus Leo, dua perempuan muda dengan berani membuka hati mereka, membagikan kisah hidup yang penuh penderitaan, perjuangan untuk bertahan dan iman. Yang pertama adalah Carmina. Ia menceritakan perjuangannya melawan depresi dan malam ketika ia mencoba mengakhiri hidupnya sendiri. Dalam keheningan stadion, ia menyuarakan pertanyaan yang mewakili jeritan banyak jiwa yang terluka. Ia sampaikan kepada Bapa Suci, "Di dunia ini banyak hal yang dibicarakan dengan lantang, tetapi ada juga penderitaan yang disembunyikan dalam diam dan rasa malu seperti depresi. Depresi adalah penyakit yang diam-diam menyerang banyak orang, baik muda maupun tua. Penyakit ini membawa kegelapan, kesepian dan penderitaan yang sangat dalam. Kadang rasa sakit itu begitu berat, sehingga seseorang merasa bahwa menghilang atau mengakhiri hidup adalah satu-satunya jalan keluar. Saya sendiri selama bertahun-tahun berjuang melawan depresi dalam diam. Pada suatu malam Jumat, saya kalah dalam perjuangan itu dan mencoba mengakhiri hidup saya. Hari ini saya masih hidup karena Tuhan memberi saya kesempatan kedua, dan saya akan selalu bersyukur kepadanya. Tetapi masih banyak orang yang terus hidup dalam kegelapan seperti itu. Karena itu saya ingin bertanya dengan segenap hati kepada Anda, di mana kita dapat menemukan Tuhan ketika kegelapan terasa begitu pekat dan kita sudah tidak sanggup lagi menanggungnya. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan ketika segala sesuatu terasa tidak berarti, bahkan hidup kita sendiri? Setelah mendengarkan kesaksian Carmina, Paus Leo tampak terharu. Kemudian beliau menjawab dengan penuh kelembutan, "Terima kasih karena berani membagikan pengalaman penderitaanmu kepada kami. Saya sangat terharu melihat bahwa hari ini kamu ada di sini, mampu berbicara tentang pengalaman itu, dan menemukan kekuatan untuk menerima kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepadamu." Dalam Injil kita sering melihat bahwa ketika orang-orang bertemu dengan Yesus, mereka yang merasa hilang mendapatkan kembali harapan hidup. Mereka yang terluka disembuhkan dan mampu bangkit kembali. Kamu menyebut depresi sebagai penyakit yang diam, dan memang benar demikian. Kesehatan mental saat ini semakin terancam, bahkan di masyarakat yang menganggap dirinya maju dan modern. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam cara kita memandang kemajuan. Banyak orang hidup di bawah tekanan, tuntutan, dan harapan yang terlalu berat. Akibatnya keseimbangan hidup menjadi terganggu. Karena itu kita membutuhkan perhatian yang lebih besar terhadap kesehatan mental, terutama bagi kaum muda yang juga banyak mengalami penderitaan ini. Penderitaan bukan hanya menguji kesehatan kita, tetapi juga menguji iman dan makna hidup yang kita pegang. Saat mendengarkan kisahmu, saya teringat pada Yesus menjelang wafatnya. Dalam Injil diceritakan bahwa malam mulai turun ketika Yesus menghadapi sengsaranya. Bahkan ketika ia tergantung di salib, kegelapan menyelimuti seluruh bumi. Namun penderitaan Yesus bukan hanya penderitaan pribadi. Ia memikul seluruh kesedihan, kesepian dan penderitaan umat manusia. Di saat-saat paling gelap itu, Yesus menunjukkan kepada kita wajah Allah yang penuh belas kasih. Allah adalah Tuhan yang ikut memikul kesedihan kita. Ia menderita bersama kita, Ia menangis bersama kita, dan Ia tetap tinggal di samping kita dengan kasih dan belas kasihannya. Kitab suci berulang kali menunjukkan bahwa ada saat-saat gelap dalam hidup manusia. Namun masyarakat sering menutupi kenyataan itu. Budaya saat ini menuntut kita selalu kuat, sukses, sempurna. Akibatnya, kelemahan, luka batin, penderitaan sering disembunyikan dalam kesepian dan rasa malu. Dalam keadaan seperti itu, kita mungkin berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Tetapi salib Yesus mengatakan hal yang berbeda. Salib menunjukkan bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia ada di samping kita
Ia ikut tersalib bersama kita dalam penderitaan dan kesepian yang paling dalam. Ia mendengar tangisan yang bahkan tidak didengar oleh orang lain. Di atas salib, Yesus sendiri berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dengan kata-kata itu, Yesus masuk ke dalam pengalaman manusia yang merasa sendirian dan ditinggalkan. Ketika Tuhan terasa jauh dan diam, kita tetap dapat membawa semua beban hati kita kepadanya. Kita boleh menangis, kita boleh mengeluh, kita boleh berseru kepada Tuhan seperti Ayub dalam kitab suci. Kita boleh berkata jujur tentang rasa sakit yang kita alami. Namun saya percaya bahwa kita tidak bisa melewati semua itu sendirian. Saat menderita, kita perlu membuka diri kepada seseorang yang dapat membantu kita. Seseorang yang mau mendengarkan, seseorang yang tidak terburu-buru memberi penjelasan atau nasihat, seseorang yang mau berjalan bersama kita dan menggandeng tangan kita keluar dari kegelapan. Pengalaman seperti ini juga menjadi pelajaran bagi seluruh gereja. Kita tidak boleh meremehkan penderitaan orang lain dengan mengatakan secara dangkal, "Ini sudah kehendak Tuhan," atau "Tuhan pasti punya rencana." Kalimat seperti ini kadang justru melukai mereka yang sedang menderita. Tuhan tidak menghendaki penderitaan, Tuhan tidak menikmati penderitaan manusia. Yang benar adalah Tuhan memikul penderitaan itu bersama kita. Ia mengajak kita untuk tetap percaya kepadanya dan terus bertahan dengan penuh harapan. Kemudian seorang perempuan muda lainnya mengajukan pertanyaan yang juga sangat menyentuh hati. "Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin di Barcelona. Saat masih kecil, ayah saya pernah mencoba membunuh ibu saya. Ibu saya selamat karena ada seorang pemuda yang melindunginya, tetapi pemuda itu justru meninggal. Ayah saya kemudian masuk penjara, sedangkan ibu saya terjerumus ke dalam narkoba. Saat itu saya berusia 10 tahun. Saya diambil oleh layanan sosial dan ditempatkan di sebuah panti pembinaan anak. Awalnya sangat sulit bagi saya menutup diri dari semua orang karena itu adalah cara saya melindungi diri dari luka dan rasa sakit. Namun perlahan-lahan, untuk pertama kalinya dalam hidup saya merasakan kasih sayang seperti dalam sebuah keluarga. Hati saya mulai terbuka, dan di sana saya diperkenalkan kepada Yesus. Saya mulai berdoa dan akhirnya dibaptis. Tetapi ketika remaja, saya sering memberontak terhadap Tuhan. Suatu hari saya mengikuti retret, dan di sanalah saya benar-benar merasakan kasih Tuhan untuk pertama kalinya. Meski demikian, sampai sekarang saya masih sulit memaafkan ayah saya. Kadang-kadang saya menengadah ke langit dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, di mana Engkau ketika aku masih kecil dan mengalami semuanya itu? Bapa Suci, bagaimana saya bisa mengampuni ayah saya yang hampir membuat saya kehilangan ibu saya? Dan bagaimana saya bisa sungguh-sungguh berdamai dengan Tuhan?" Paus Leo kemudian menjawabnya, "Terima kasih telah membagikan kisah hidupmu. Keberanianmu untuk bertanya bagaimana cara mengampuni orang yang telah menyakitimu adalah tanda bahwa rahmat Tuhan sedang bekerja dalam hidupmu." Saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, saya memahami bahwa pertanyaan terbesar dalam hatimu adalah, di mana Tuhan ketika aku masih kecil dan mengalami semua penderitaan itu? Namun kita juga perlu bertanya, bagaimana bisa manusia melakukan kejahatan seperti itu kepada sesamanya? Mengapa ada orang yang memilih kekerasan daripada kasih? Mengapa ada orang yang tidak menghormati martabat dan kebebasan orang lain? Banyak tragedi yang terjadi dalam keluarga berasal dari sikap egois, penyalahgunaan kekuasaan, juga kekerasan terhadap perempuan. Karena itu kita tidak bisa menyalahkan Tuhan atas semua kejahatan yang dilakukan manusia. Tuhan telah memberi kita akal budi, hati nurani, kebebasan, dan martabat sebagai manusia. Ia juga mengutus putranya Yesus Kristus untuk menunjukkan jalan kasih, keadilan, perdamaian, dan persaudaraan. Tuhan juga memberikan Roh Kudus agar kasih menjadi dasar semua hubungan manusia. Jadi ketika ada kekerasan, kebencian, egoisme, masalahnya bukan pada Tuhan, melainkan pada manusia yang memilih untuk tidak hidup dalam kasih. Yang kedua adalah tentang pengampunan. Kita perlu memahami bahwa mengampuni adalah sebuah perjalanan, bukan sesuatu yang terjadi seketika. Kadang kita membaca Injil dan mendengar Yesus berkata bahwa kita harus mengampuni,
namun kita merasa tidak mampu melakukannya. Itu bisa membuat kita putus asa. Tetapi Tuhan memahami kelemahan kita. Yang pertama perlu kita lakukan adalah memohon pengampunan dan pertolongan Tuhan. Kita perlu terus meminta agar Tuhan memperluas kasih di dalam hati kita, terutama di bagian hati yang terluka. Kita perlu meminta agar Tuhan membantu kita berdamai dengan diri sendiri dan dengan masa lalu yang penuh penderitaan. Perlahan-lahan, Tuhan dapat mengubah kemarahan dan kepahitan menjadi belas kasih dan pengertian. Proses ini panjang dan membutuhkan banyak kesabaran. Jangan menyerah, maju saja selangkah demi selangkah. Pengampunan tidak berarti kita harus melupakan semuanya atau kembali memiliki hubungan yang dekat dengan orang yang telah menyakiti kita, terutama jika pernah terjadi kekerasan. Kita bisa tetap menjaga hati yang baik terhadap orang tersebut, menolak kebencian dan balas dendam, berusaha memperbaiki hubungan sejauh mungkin, dan bahkan mendoakannya. Semua itu membantu kita semakin masuk ke dalam jalan pengampunan dan berdamai dengan Tuhan maupun sesama. Kita semua adalah orang berdosa yang telah diampuni oleh Tuhan. Karena itu, kita dapat hidup dalam damai, belajar mengampuni, dan menjadi pembawa damai bagi orang lain. Di bawah cahaya lampu Stadion Barcelona, penderitaan telah berjumpa dengan belas kasih. Air mata berubah menjadi harapan, dan seluruh stadion menjadi saksi akan daya penyembuhan kasih Allah Bapa. Sebuah kasih yang tidak menghapus luka masa lalu, tetapi mampu mengubahnya menjadi jalan menuju pemulihan dan kehidupan baru.